Ya, kita akan lanjutkan perbincangan kami dengan Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman. Pak Amran, kita lanjutkan kalau berbicara mengenai Ramadan sebentar lagi di bulan depan begitu ya. Ini kan sepertinya menjadi kendala tahunan, PR pemerintah tahunan begitu. Harga-harga akan melonjak meskipun memang kita ketahui bahwa permintaan juga meningkat begitu. Tapi kan ini seharusnya mungkin bisa diantisipasi seperti yang tadi kita sebutkan, seperti cuaca bisa diantisipasi, seharusnya Ramadan juga. Bagaimana? Ini sekarang ini kan faktor utamanya adalah ada tiga hal. Ya. Yang pertama adalah El Nino, yang kedua pupuk, yang ketiga adalah sistem pengambilan pupuk itu kartu tani. Tetapi insya Allah Ramadan ini kami yakin harga bisa stabil kembali, di mana kami sudah terima laporan dari Jawa Timur, Ngawi, Gerobokan, itu harga sudah turun, harga gabah 1.000 sampai 2.000. Tetapi sebaliknya kami juga mengharap nanti manakala harga sudah jatuh, tolong dong Bulog nanti, kami sudah sampaikan Pak Dirut Bulog, siap-siap jangan sampai nanti harga padi jatuh di bawah HPP, kasihan petaninya. Nah, dan itu tiap tahun juga terjadi. Nah, menarik Pak. Tiap tahun juga terjadi harga bahkan dulu sampai 3.000, 2.000 di bawah harga pembelian pemerintah HPP. Baik. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi supaya ini balance antara petani dengan demand-nya. Supaya mereka, jadi selalu kami sampaikan bagaimana petani bisa tersenyum dan konsumennya juga bahagia. Tapi memang keluhan dari petani juga menarik untuk dibahas Pak Amran ya. Kemarin kami sempat datang ke Karawang begitu, salah satu lumbung padi, dan mengatakan bahwa memang harga gabah ini menurun. Mereka menduga karena memang kebetulan dan bertepatan dengan adanya ekspor yang masuk begitu, sehingga penurunan harga gabah per tanggal 24 impor masuk pada tanggal 24 tersebut, ini menjadi keluhan dan kekhawatiran petani kita tersendiri. Nah, ini kekhawatirannya petani bahwa jangan sampai harga jatuh di bawah HPP. Jangan sampai. Itu yang paling dikhawatirkan. Karena kalau itu yang terjadi, petani bisa merugi. Petani bisa merugi, dia tidak tanam lagi. Kasihan petani kita. Sedangkan mereka adalah pahlawan pangan kita. Sekarang kita kami sudah laporkan Presiden dan luar biasa. Kami mewakili petani Indonesia berterima kasih pada Bapak Presiden. Beliau langsung respon, tetapkan pupuk naik 2 kali lipat daripada jatah 4,7 menjadi 9,5 juta ton tahun ini. Satu. Yang kedua, kita sistem pembelian dulu kan menggunakan kartu tani. Ini mempersulit petani kita yang daerah jauh pegunungan seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi. Itu sulit mengambil pupuk karena kartu tani kan. Di sana kan tidak ada signal. Ada 20% saudara kita yang tidak bisa mengambil pupuk karena kartu tani. Bapak Presiden juga sudah setuju menggunakan KTP. Oke, baik. Nah, yang ketiga, sekarang El Nino. Nah, karena ada El Nino, Bapak Presiden sudah mempersiapkan jauh sebelumnya. Pak Presiden Joko Widodo mempersiapkan jauh sebelumnya membangun bendungan. Mitigasi pemerintah ya. Iya, memitigasi resiko ke depan, itu bangun 61 bendungan seluruh Indonesia. Baik. Kalau bisa bayangkan kalau semua ini tidak ada, bendungan tidak ada, tambahan pupuk tidak ada, kira-kira apa jadinya di Republik ini. Jadi sekali lagi, insya Allah Ramadan aman, tetapi manakala produksi naik, katakanlah bulan Maret 3,5 juta ton sesuai data BPS, itu berarti kan surplus kan 1 juta. Ini akan memicu untuk menekan harga. Kami meminta jangan sampai harga gabah petani di bawah HPP. Baik, tapi kalau Anda melihat Pak Amran, apakah ada faktor lain di luar cuaca, kemudian tadi yang sudah disebutkan ya, pupuk dan komponen-komponen lainnya,
Karena begini, ada pandangan yang kemudian ini muncul, ada kekhawatiran masyarakat sehingga ada penimbunan yang dilakukan dengan kondisi pasca pemilu, sehingga kekhawatiran mereka ini berdampak pada stok juga akhirnya. Bagaimana? Dulu ya, periode pertama 2014-2019 memang terkadang ada melakukan seperti itu. Itu tidak baik. Dan kami dengan kepolisian Satgas Pangan langsung tindak, nggak ada kompromi. Bagi yang menimbun, Sanksinya apa, Pak? kita cabut izinnya, ada juga pidana. Dan Kementerian Pertanian yang bersaksi. Jangan solimi petani kecil. Pendapatannya itu kecil banget per bulan. Per bulan per orang hanya 231.000 per orang per bulan. Pendapatannya dari per orang, per kapita. Kalau itu Petani untuk kita. penggunaan rumah tangga, misalnya mungkin perumah tangga khawatir kondisi pasca pemilu, kemudian mereka membeli dalam jumlah lebih, begitu? Ada indikasi ke sana? Berkaitan dengan Biasanya langkahnya petani saat nggak ini? seperti itu. Dia kan kalau sudah tanam, sebagian untuk konsumsi. Kalau petani nggak, yang menimbun biasa adalah pedagang middleman. Nah ini yang kita sudah antisipasi karena kita sudah pengalaman. Dulu kan terjadi, tetapi polisi bertindak cepat. Satgas Pangan kan ada. Saya kira nggak berani melakukan hal seperti itu. Tapi kalau ada yang melakukan, pasti ditindak. Pasti ditindak. Baik. Dengan kondisi seperti ini, komoditas lainnya keadaannya saat ini seperti apa, Pak Amran? Kalau yang lain relatif aman, bawang putih aman, cabai nggak Karena masalah. biasanya dibarengi juga dengan kenaikan-kenaikan lainnya Iya ya, biasa, menjelang tetapi Idul Fitri dan juga sekali Ramadan. lagi kalau cabai, bawang, berilah napas petani. Dengan segala kerendahan hati, kami mewakili petani seluruh Indonesia. Berilah napas, karena kalau naik sedikit, biarlah dipakai untuk berlebaran petani-petani kita, beli baju baru anaknya. Aku ini anak petani, aku ini petani. Tahu merasakan apa yang dirasakan petani. Kemarin, saya perjuangkan mati-matian pupuk. Karena aku tahu ini petani bagaimana pendapatannya mereka. Kami menghadap presiden berapa kali. Alhamdulillah hari ini terpenuhi. Itu petani sederhana, diberikan pupuk dia tanam. Diberi kalau ada bencana, terus diberi insentif, ganti rugi, mereka tanam lagi. Petani kita nggak macam-macam. Tetapi petani, bagaimana sarana produksinya dipenuhi dengan baik, kemudian harga hasil produksinya dibeli dengan HPP, di atas HPP, itu sudah senang. Kalau mau swasembada di segala sektor, beri ruang petani untuk untung. Jangan dibiarkan jalan sendiri. Baik. Makanya dulu kami getol, kalau ada harga di bawah HPP, pasti kami turun. Dan kami minta Bulog mutlak serap wajib. Nggak boleh ditunda. Baik, Pak Nah Amran. ini akan terjadi lagi nanti, biasanya, sekarang harga naik nih. Ya. Kalau panen puncak, biasanya harga turun. Sekarang sudah mulai turun. Ini belum apa-apa sudah mulai turun. Menjelang bulan Maret ya? Iya, bulan Maret, baru mau masuk bulan Maret, Ngawi, Gerobokan, beberapa Bantul itu sudah mulai turun. Ini laporannya kepala dinas. Pak Menteri, harga gabah sudah mulai turun. Nah ini harus diperhatikan juga. Jangan, maaf, biasanya termasuk media. Biasanya kalau harga turun, sepertinya tidak masalah. Itu masalah besar. Kenapa? Mereka petani adalah pahlawan pangan kita. Mereka terdepan. Ingat, kalau krisis pangan itu bisa terjadi konflik sosial. Jadi sekarang Baik. harus kita perhatikan. Baik, Petani terakhir kita. Pak Amran. Seperti apa kemudian masyarakat ini seharusnya menyikapi situasi yang ada saat ini? Mungkin beberapa daerah sudah mulai turun begitu ya, tetapi yang lainnya masih terus berjuang menghadapi Saya kira dalam waktu dekat. harga-harga yang masih menjulang tinggi dan juga kelangkaan itu tadi. Silakan pesannya. Saya kira dalam waktu dekat harga akan turun karena selain operasi pasar, produksi sekarang sudah mulai panen. Sekarang mulai panen, tapi puncaknya itu Maret April. Nah, sekarang mulai panen, pasti harga turun. Nah, jadi yang kita khawatirkan ke depan adalah harga di tingkat petani turun di bawah HPP. Kenapa? Karena mereka adalah produsen, mereka yang berproduksi. Kalau tidak berproduksi kembali karena dia merugikan,
hasil produksinya merugikan, dampaknya 3 bulan kemudian. Tapi kalau itu menguntungkan, dia tanam cepat sehingga 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, 5 bulan ke depan tetap harga stabil. Sebentar lagi saya kira 3 bulan ke depan sesudah Ramadan insya Allah. Jadi masyarakat harga diminta stabil. untuk bersabar sedikit lebih lama lagi ya Pak ya, karena memang sebentar lagi kita optimis menjelang Ramadan dan juga Lebaran ini insya Allah harga bisa kembali normal seperti itu. Pak Amran Sulaiman, terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya kepada kami. Sehat selalu Pak Amran. Amin, amin. Dan demikian perbincangan saya dengan Menteri Pertanian berkaitan dengan seperti apa penanggulangan upaya pemerintah menyikapi tingginya harga beras saat ini, dan kemudian juga pesan kepada masyarakat. Setidaknya tadi kita bisa mengetahui bahwa kondisi ini tidak lama begitu ya Pak, tidak lama, dan kita terus optimis menjelang panen raya bulan Maret kondisi akan kembali stabil. Kabar Siang masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.